Shalom. 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 Kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini. Mari kita menaikkan setiap ucapan syukur kita. Kita menyatakan kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini yang masih boleh kita rasakan. Kita bersama-sama menaikkan pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
sukacitaku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat berlindung. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerjang, aku
karena penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami ucap syukur hanya karena anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini, bahkan kami yang berada di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami tahu kami ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena usaha kami, tetapi semuanya hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, sampai pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami, Engkau masih memberikan sukacita dan sejahtera bagi kami Tuhan. Kami tidak tahu waktu kami hidup kapan, tetapi yang kami tahu Tuhan, di setiap nafas yang masih Kau percayakan bagi kami mau mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuntun setiap kami yang berada di ruangan ini, bahkan yang menyaksikan dari rumah masing-masing Tuhan. Kami mau berkumpul di tempat ini bukan hanya sebagai rutinitas Tuhan, tetapi kami mau mempermuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan Yesus, sebagai bukti ucapan syukur kami Tuhan. Bertatalah atas hati kami, pikiran kami Tuhan Yesus. Kami mau fokus, kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan, Engkau Tuhan yang terus menuntun mereka hingga boleh tiba di gereja dengan selamat. Jauhkan dari kecelakaan mara bahaya sekecil apapun. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir di hari ini, yang berhalangan dikarenakan berbagai alasan, berbagai kesibukan. Engkau Tuhan yang tetap menjaga, melindungi mereka Tuhan. Kami tidak tahu keberadaan mereka, tetapi yang kami tahu Allah menyertai mereka seperti menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom. 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 Kita akan memuji Tuhan. Saya persilakan jemaat sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Kita menyanyikan pujian kecaplah dan lihatlah, karena kita semua sudah rasakan kebaikan Tuhan sampai saat ini. Kita menyanyikan dengan penuh sukacita dan tepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, apa yang mengasihiku, apa yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, apa yang mengasihiku, apa yang memeliharaku selamanya. Kayaknya kurang mantap kalau cuma kiri kanan, harus dua-dua kali. Jadi kita mau menyanyi ulang lagu ini dengan semangat, dua-dua kali ke kiri ke kanan. Kalau mau angkat tangan, saya percaya kita semua sudah mandi kan, masih dua kali. Kalau mau angkat tangan, tepuk tangan. Oke, kita nyanyi pujian itu sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah,
Coba di bagian refnya. Oke, nanti di bagian refnya, karena kan sudah angkat tangan, saya anggap semua sudah angkat tangan ya. Jadi karena semua sudah angkat tangan tadi, nanti kita mau melemaskan otot-otot di bagian sini, bagian pundak. Jadi nanti waktu ref, kita akan berhenti memuji, meninggi, karena begitu ya, bisa. Pasti semua pernah senam di SD kan? Karena dulu kita senamnya kan ini gitu kan. Jadi semua pasti senam. Jadi nanti kita mau gerakan pundak ini supaya jangan terlalu kaku. Oke, kita menyanyikan sedikit dari awal. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Barisan paling belakang, jadi cuma diam gitu. Oke, sebelum kita masuk di lagunya, kita coba dulu pemanasan dulu. Kanan 2 kali, kiri 2 kali, oke ya. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. 1, 2, 3, kanan kiri. 1, 2, 1, 2. Oke, kita menyanyikan pujian dari awal. Kasih yang begitu besar.
kita akan mempersiapkan hati kita dirawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya jika ada sidang jemaat sekalian yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan di depan, saya persilakan. Oke, jika tidak ada, kita mau mempersiapkan hati kita mau menaikkan pujian. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan seperti Engkau. Kau yang terindah
Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sampai usia saat ini Tuhan, Engkau yang selalu menyertai dan memelihara kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan kesehatan yang berlimpah-limpah, bukan karena apa yang ada dalam dunia ini, tetapi iman kami yang terus bertumbuh, tetapi kehidupan iman kami yang terus melihat bahwa ada sumber pengharapan yang daripadamu Yesus Kristus. Sebab Engkau Tuhan sudah menjamin kepastian dalam hidup kami, yaitu keselamatan yang mutlak yang daripadamu. Dan kehidupan kami juga dipimpin, kehidupan kami ditegur, kehidupan kami dinasehati melalui apa yang kami baca, melalui apa yang kami dengar, dan melalui setiap kehidupan dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkau adalah Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau adalah juru selamat buat kehidupan kami. Dan kami melihat hanya nama-Mu Yesus Kristus yang memberikan jaminan pasti. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin datang dengan kerendahan hati kami Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu Tuhan yang membuka jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang membuat karakter kami semakin dewasa. Firman-Mu Tuhan yang mengajar kehidupan kami memiliki mental, yaitu mental pemenang. Sebab kami adalah umat yang dibawa untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Dan hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biarlah Engkau Tuhan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang luar biasa. Biarlah dalam setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan tetap di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berkumpul di tempat ini karena kami ingin belajar firman-Mu bersama-sama. Baik juga sidang jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti di dalam rumah demi rumah. Biarlah Engkau juga Tuhan yang pimpin, Roh Kudus-Mu Tuhan pimpin dalam setiap yang didengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Malam hari ini kita akan belajar yaitu fruit of life, artinya buah kehidupan. Ya, kalau kita dapat mengingat saudara pada minggu lalu bagaimana kehidupan kita harus mengutamakan segala sesuatu yaitu Yesus Kristus. Mari dalam kehidupan kita belajar untuk lebih dewasa lagi, saudara. Kehidupan kita jangan seperti kanak-kanak yang hanya mau enak-enaknya saja. Ya, dalam kita mengikuti Yesus, yang penting aku percaya, aku selamat. Tetapi tidak, kita mempunyai tugas. Kita mempunyai tugas untuk menuntaskan amanat agung dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk sebelum kita melanjutkan, saudara, saya memberikan pengumuman esok tanggal 21 Juni 2021 bagi sidang jemaat yang akan melakukan vaksin kedua, dimulai jam 9 pagi sampai selesai sampai jam 12 seperti biasa. Saya di sana standby jam 9 kurang, saudara. Jadi atau kurang lebih sekitar setengah 9 saya sudah di sana. Nanti tetap saya kabar-kabari bagi saudara yang pada 2 bulan lalu sudah vaksin yang pertama. Dan mungkin saudara yang ingin esok vaksin pertama, ya, kalau esok kan bagi vaksin yang kedua. Kalau saudara mungkin esok mau vaksin yang pertama, bisa juga untuk hadir. Jadi bisa nanti dilakukan. Terutama pasti dicek dulu. Kalau misalnya nanti di Pamoloan, di Puskesmas Pamoloan tidak memungkinkan, nanti saya akan antarkan ke Puskesmas Pandian, atau mungkin saudara-saudari bisa langsung ke Puskesmas Pandian. Saya juga di sana kebetulan ada rekan yang membantu untuk vaksin di Puskesmas Pandian. Begitu saudara infonya. Jadi besok ditunggu untuk vaksin yang kedua, yaitu di Puskesmas Pamoloan. Kita juga berdoa saudara supaya vaksin yang kedua semua berjalan dengan lancar. Amin saudara.
Amin. Kita dapat melihat situasi ya semakin hari bukan semakin membaik. Ya ada banyak di tengah-tengah keadaan ya baru berjalan hampir 3 minggu ya saudara ya, atau mungkin sudah 1 bulan di mana di penyekatan di Suramadu. Tetapi di balik itu banyak yang mempergunakan atau menyalahgunakan. Ada beberapa pihak demi pihak yang menyalahgunakan kesempatan itu. Ya ada yang membuat ricuh, ada yang membuat gaduh, ada saja saudara ya. Tetapi mari kita jangan terpengaruh dengan media sosial yang mungkin heboh saudara. Kalau kita dengar heboh sekali, tetapi kita jangan terpengaruh karena apa yang ada di media sosial belum tentu realitanya sama. Ya karena sampai hari ini realitanya berbeda dengan ada yang dengan info di media sosial. Banyak yang heboh begini begitu, tapi ternyata ya tetap masih bisa lolos saja saudara ya. Katanya tidak boleh, harus putar balik. Tapi sampai hari ini sudah 1 bulan semua berjalan dengan baik saudara. Ya mari kita tetap iman kita itulah yang menjadi sumber pengharapan kita. Iman kita adalah yang menjadi pembelajaran atau teladan bagi orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang buah kehidupan, fruit of life. Bagaimana kehidupan kita, buah kehidupan kita benar-benar nyata. Jadi bukan hanya kita percaya kepada Yesus, tapi kita memberikan satu hasil supaya orang dapat melihat ada buah kehidupan daripada firman nyata dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bisa diubah, PowerPoint-nya sudah disalin. Yohanes pasal 15 ayat 16, saya akan membacakan buat Bapak Saudara. Dikatakan firman-Nya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita jangan hanya membaca di ayat yang terakhir atau kalimat yang terakhir. Apa yang kamu minta dalam namaku semuanya akan diberikan. Kadang-kadang kita hanya terlena, kita minta dalam nama Tuhan Yesus harus memberikan. Tetapi kita harus melihat, memperhatikan kalimat sebelumnya, saudara. Bagaimana kehidupan kita harus pergi. Apa artinya pergi? Mari kita pergi memberitakan Injil. Apa yang kita hasilkan? Mari kita menghasilkan buah-buah roh. Mari kita hasilkan buah kehidupan yang nyata. Kalau kita cinta Tuhan, nyatakan dengan buah itu. Ya, sama halnya kalau kita mengasihi dalam rumah tangga, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, buktikan bahwa kita mengasihi. Amin. Mungkin di tengah-tengah perjalanan rumah tangga, kadang-kadang kita mempertanyakan, masihkah engkau seperti yang dulu? Ya. Kadang-kadang kita akan bertanya, masihkah engkau seperti yang dulu? Mari dalam kehidupan kita, bukti nyata itu penting. Bukti bahwa kita mengasihi dan tidak pernah berubah, kita harus benar-benar buktikan sampai kapanpun. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, kita buktikan bahwa kita menyayangi keluarga kita. Kita pun di dalam iman kita buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan bagi yang mengasihi Dia. Bagaimana kehidupan kita? Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 15, di ayat sebelumnya, di ayat pertama, kedua, dan sampai yang ke-8 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Firman kenapa mengatakan seperti itu, guys? Kenapa Yesus menyatakan bahwa akulah pokok yang benar, akulah pokok anggur yang benar? Karena di dalam sebuah pohon kita ini ranting-ranting, dan firman Tuhan sudah menjelaskan bagi ranting-ranting tidak menghasilkan buah akan dipotong dan akan dilemparkan ke dalam api.
Dan bagi kita pohon yang menghasilkan buah pasti akan dibersihkan. Sama halnya kita memelihara sebuah tanaman. Tanaman yang sudah menghasilkan bunga dengan baik, buah dengan baik, pasti kita akan bersihkan. Terutama di sekeliling tanahnya kita bersihkan, cabuti kalau ada rumput-rumputnya. Kita gemburkan kembali tanahnya supaya dengan tujuan supaya subur, supaya ada vitaminnya. Bagi ranting-ranting yang sudah tidak berguna karena akan membebankan pohon tersebut akan dipotong. Itulah firman Tuhan dengan ketegasan. Maka dari itu dalam kehidupan kita, mari kita miliki, nyatakan buah kehidupan yang kita sudah benar-benar kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 2. Dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ini adalah sebuah jawaban buat kehidupan kita. Mungkin di sekeliling kita ada yang mengatakan, kok aku percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, saat aku mau bergerak buat Yesus sungguh-sungguh, kok makin banyak masalah ya. Disinilah sebuah jawabannya. Karena di saat kita berbuah, Tuhan yang membersihkan supaya apa? Kita berbuah lebih banyak. Artinya supaya kita menuntaskan amanat agung. Kalau kita masih mengingat firman Tuhan minggu kemarin, kehidupan kita ini perjuangan. Kehidupan kita ini bagaimana memperjuangkan iman kita. Pendalaman Alkitab 2 minggu lalu saya menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan perjuangan iman kita. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang menjadi perjuangan iman kita. Saat kita berdiri dalam hal yang benar, saat kita berdiri dalam firman yang benar, kuasa Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Amin, saudara. Mari, di tengah-tengah pandemi ini yang semakin banyak, ada banyak orang yang khawatir. Firman Tuhan sudah berkata, dengan kita tidak akan menambahkan sehasta saja karena kekhawatiran kita. Kekhawatiran kita ini tidak akan menambahkan sehasta saja, tidak. Tetapi yang akan menjadi sumber jawaban saat kita benar-benar berharap pada Yesus. Kekhawatiran kita tidak akan menambahkan sehasta saja. Saya memberi kemarin sebuah firman Tuhan kepada pemuda-pemudi. Apa arti kekhawatiran? Kekhawatiran itu bukan berarti dalam lingkup, oh hari ini saya nggak punya uang, besok wah nggak bisa beli beras, besok nggak dapat apa-apa, besok nggak bisa makan apa-apa. Itu bukan kekhawatiran yang dalam batas yang dangkal pengertiannya. Tetapi kekhawatiran yang luas saat ini di tengah-tengah pandemi ini, iman kita diuji. Ya, bagaimana kehidupan kita? Wah, ibadah online saat ini makin bertambah usianya, saudara ya. Sudah 1 tahun lebih, hampir genap 2 tahun. Kekhawatiran kita apa? Saat kita mungkin mau datang ibadah, jangan. Belum vaksin kedua. Nanti sudah vaksin kedua, jangan. Masih banyak zona merah, zona hitam, zona hijau, kuning. Karena semua tidak bisa ditentukan, saudara. Karena apa? Hari ini merah, besok bisa hijau. Dari mana sulapan itu? Ya kan? Kita nggak bisa. Kadang-kadang orang terlalu ragu, terlalu khawatir dengan keadaan apa yang ada tercatat. Memang itu kita harus perhatikan. Tetapi kita lihat saat ini situasi keadaan ini, kenapa semuanya terjadi? Kenapa semakin hari media sosial bisa kita percaya, bisa tidak kita percaya? Yang tidak pernah berubah firman-Nya. Amin. Saat kita mau berjuang melakukan iman, bagi Tuhan tiada yang salah. Buktikan perkataan itu. Jangan hanya kita mendengar perkataan atau mendengar sebuah perkataan orang lain, bagi Tuhan tiada yang salah, kita bilang amin. Tapi kita sendiri tidak mau mengalami apa yang dinamakan bagi Tuhan tiada yang salah. Saat ini banyak.
kerinduan anaknya yang terkasih, pengen namanya mau berkumpul-kumpul dengan teman-temannya, ya rindu banget deh, pengen main bersama. Jangan, nanti kena virus. Sekarang tidak bisa. Apa yang bisa menjamin? Vaksin yang saat ini sudah disuntikan pun tidak bisa menjamin, kan itu sudah dinyatakan. Vaksin hanya apa, saudara? Menghambat pertambahan saja, tapi tidak bisa menjamin kalau kita akan bebas dari virus ini. Sudah jelas. Apa yang kita bisa andalkan dalam Tuhan? Hanya Yesus. Mari saudara. Yang mana saya sampaikan, masker ini hanya sebagai alat, tetapi yang sebenarnya pertolongan kita bukan dari vaksinnya, bukan dari maskernya, bukan karena kita sering cuci tangan, bukan dari itu, tapi iman kita kepada Tuhan yang terus bertumbuh. Di tengah-tengah keadaan yang semakin menghimpit, bagaimana kehidupan kita mau bergerak bagi Tuhan. Ada banyak umat-umat Tuhan semakin bertambah, semakin takut. Semakin takut. Mereka tidak melihat, wah lebih semangat sebenarnya kalau ke gereja, tapi karena virus bertambah tidak mau ke gereja. Iya, kalau tetap masih setia sampai saat ini 1 tahun lebih, semangat untuk beribadah online. Tapi kalau tidak, apakah buah kehidupan yang kita sudah kerjakan? Pertanyaannya, apakah buah kehidupan yang sudah kita kerjakan? Mari dalam setiap kehidupan kita percayalah Tuhan yang menjadi pertolongan kehidupan kita. Tuhan yang menjadi pertolongan kehidupan. Mari kita semakin dekat lagi sama Tuhan. Jangan kita melakukan hal yang sia-sia. Kalau sudah hal itu tidak membuat keuntungan buat kehidupan kita, dalam artian keuntungan ini tidak membuat kita menjadi terbangun rohani kita, nggak usah kita lakukan. Carilah aktivitas atau berbagai macam hal yang membangun rohani kita. Saat ini kita perlukan perkembangan rohani yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Itu yang paling penting. Karena kekuatan yang sebenarnya adalah sukacita daripada Tuhan. Dia dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 sudah mengatakan bagaimana iman kita bergerak. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, tetapi Tuhan akan beracara untuk membuat orang-orang itu tersadar bahwa Tuhan itu ada. Mari saudara, saat ini kita dapat melihat orang mulai melihat, mencari hal-hal yang benar, mencari pengajaran yang benar di dalam siapa, itu pertanyaan. Kita sebagai umatnya, mari kita nyatakan hanya di dalam nama Yesus kita dipimpin untuk melakukan hal yang baik. Mari saudara, dalam setiap kehidupan kita, iman kita harus semakin bertumbuh. Mari kita jangan lupakan hari-hari Tuhan di tengah pandemi yang semakin hari semakin membuat kita dilema. Saat kita ibadah online, mungkin suatu hari nanti beberapa bulan ke depan mungkin akan ibadah online lagi. Mari besok kita ingat, jangan semakin santai. Saat kita mungkin diizinkan ibadah online, jangan kita semakin nggak apa-apa lah, masih ada minggu depan. Ingat saudara, pertumbuhan iman bagaimana perjuangan kita ini. Ya, jangan kira, aduh aku nggak tahu mimpin. Aku sebagai kepala rumah tangga nggak bisa pimpin. Aduh, aku sebagai ibu rumah tangga nggak bisa pimpin. Terus lah nggak usah ibadah. Bagaimana kehidupan kita? Memberi yang terbaik, memberi. Lalu berikutnya, kita buka di dalam Roma pasal 14 ayat 7 sampai 11. Ya. Jadi kita sudah mengerti buah kehidupan. Kenapa Tuhan pilih, Tuhan tetapkan dan memberi tanggung jawab
kita pergi untuk memberitakan Injil dan menghasilkan buah. Lalu kita buka di dalam Roma pasal 4. Roma pasal 14. Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 7 sampai 11. Mari kita memperhatikan bersama-sama. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat 11, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertukuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Jadi mengapa Tuhan memimpin kehidupan kita, mengingatkan kehidupan kita untuk mengasihi Dia? Kita mengasihi Dia, buktikan kalau kita ibadah online masih tetap sungguh-sungguh, masih dengan pakaian yang rapi. Jangan kita mempunyai alasan, waduh janganlah, gak apa-apa lah pakai kaos celana pendek. Ya karena emang masa hem 2 jam, celana panjang 2 jam. Di mana kita pengorbanannya untuk Tuhan? Saya mengingatkan kembali, jangan kita beribadah online dengan baju yang asal-asalan, dengan alasan gak ada cuci baju. Kita punya tangan masih yang sehat, kita masih bisa cuci baju. Amin. Saya melihat sebuah motivasi. Ada sebuah pribadi, laki-laki tidak memiliki tangan, tapi dia mencuci baju dengan kakinya, saudara. Itu luar biasa ciptaan Tuhan. Amin. Karena kerinduannya, karena apa? Tidak mau dianggap remeh. Dia mau memberikan yang terbaik, mau membuktikan bagi orang-orang, berikan motivasi buat kehidupan kita. Orang yang tidak punya tangan nih, tapi dia mampu mencuci baju dengan kakinya, hasilnya pun sama bersih. Ada orang yang tidak memiliki tangan, tapi dia bisa melukis dengan kakinya. Ayo kita ini bersyukur sampai hari kita sehat, sampai hari kita masih dipelihara oleh Tuhan. Walaupun mungkin jumlahnya yang kita terima tidak begitu banyak dari 2 tahun lalu, tapi mari kita belajar mengucap syukur. Di saat kita mengucap syukur, Tuhan tunjukkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Mari, jangan kita banyak alasan untuk kita datang kepada Dia. Karena hanya Dia yang memberi kehidupan dalam hidup kita. Ada sebuah perumpamaan, Yusuf. Lebih takut mana? Virus yang mematikan sama pistol sudah di kepala kita? Pilihan mana, saudara? A, kita takut sama virus yang mematikan, atau pistol yang sudah di kepala kita? Lebih takut mana? Pistol. Ya kan? Masa saudara nggak takut sama pistol sudah di kepala ada pelurunya? Sama virus yang mematikan. Lebih takut mana? Pasti pistol. Kalau ini sudah nyata ini. Tapi kalau virus, tapi kita kembali. Ada orang yang sudah tertembak kepala sampai hari ini Tuhan beri. Bagi manusia 99% mati, tapi 1% bagi Tuhan tidak mustahil. Amin. Karena kita logika kita sebagai manusia lebih takut sama keadaan situasi. Bukan kita menjadi orang yang sembarangan. Saya memberikan perumpamaan ini supaya kita sadar
bahwa kita ini punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Lebih takut mana, saudara? Pistol yang sudah di sini, antikris. Sudah. Kamu pilih Yesus atau kamu hidup tapi nggak pilih Yesus? Pilih mana kita? Maka itu firman-Nya berkata tadi kita baca, hidup kita milik Tuhan, mati kita milik. Berarti dalam Yesus ada kepastian yang pasti. Dan kitab Wahyu sudah tertulis, bagi yang tertinggal yang tidak ikut dalam pengangkatan, maka imannya akan diuji di tengah-tengah zaman antikris. Dengan apa? Pistol, pisau. Dengan nyawa kita. Masihkah kau percaya Yesus? Kalau kau percaya Yesus, mati. Tidak percaya Yesus, kau pilih mana? Nah, itu yang akan terjadi. Ini baru virus ya saudara, belum pistol kita. Kadang-kadang logika kita, wah mati nih. Ya, kita berpikir 99% mati. Tapi ada saksi hidup, walaupun sudah kepalanya tertembak. Kalau Tuhan yang punya kehendak, Dia tetap hidup. Seorang tentara udah ternyata tembak di kepala, tembus. Sampai hari ini dia tetap hidup, tapi kondisinya tidak seperti yang tadi. Tapi kondisinya saat ini masih hidup. Mari dalam kehidupan ini kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat. Mari buah kehidupan kita terus persiapkan. Keadaan yang semakin terhimpit, kita diajarkan oleh Tuhan untuk melakukan buah kehidupan, yaitu firman yang nyata. Lalu yang berikutnya kita baca di dalam Wahyu pasal 15. Wahyu pasal 15 ayat 3 sampai 4. Wahyu pasal 15 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata, apa saudara? Kebenaran segala penghakiman. Saat ini sudah nyata, orang mencari pengajaran yang paling benar, dan orang dapat menemukan pengajaran yang dari benar dari siapa? Dari kehidupan. Mari dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita berkata-kata dengan baik, supaya kita bisa mendengar dengan baik, supaya hati kita dengan baik, supaya pikiran kita dengan baik, supaya perilaku kita dengan baik. Itulah peran Roh Kudus. Bagaimana kehidupan kita? Ada 4 yang saya ingin sampaikan tentang buah kehidupan. Yang pertama, yaitu buah kemajuan dalam kehidupan. Kemajuan kehidupan artinya, saudara, saat kita melewati pertobatan yang sejati, pertobatan yang sungguh-sungguh kita kerjakan. Kemajuan, kalau kita melihat bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan mampu memberi hikmat-Nya untuk kita memiliki solusi demi solusi mengatasi dalam setiap masalah. Mungkin kita dipertemukan dengan teman-teman yang membangun rohani kita. Dulu kayaknya orangnya gak begitu pintar, tapi sekarang luar biasa ya. Kuncinya adalah rendah hati. Saat kita menjadi pribadi yang rendah hati,
kita akan memiliki pribadi yang tidak sok pintar. Kita akan memiliki pribadi yang tidak memiliki segalanya, karena kita memiliki rendah. Kemajuan kehidupan itu adalah salah satu atau poin pertama dari buah kehidupan. Mari kita tunjukkan pribadi. Mungkin kita dulu di dalam manusia yang lama, kita senang dengan hobi-hobi yang membuang waktu yang sia-sia sebenarnya. Tetapi saat Tuhan tangkap, saat Tuhan berbicara dalam hidup kita, kita respon dengan baik dan kita melepaskan semuanya yang tidak berguna, yang membuang waktu, sehingga kita hidup lebih bijak lagi. Sehingga orang dapat melihat, kamu kok gak mau lagi diajak? Gak apa-apa. Loh, kamu kan dulu gini, ayolah dikit aja. Enggak, aku udah berubah. Kita tidak tergoyah karena ada kemajuan kehidupan. Itulah poin pertama dari buah kehidupan. Bagaimana kehidupan kita? Lebih dan lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kita lihat Rasul Paulus mengatakan, dulu aku anggap diriku ini kanak-kanak, tetapi saat aku mengenal Yesus, aku melihat bahwa diriku mengalami kedewasaan. Kalau kita melakukan hal yang sia-sia, yang merugikan diri kita sendiri, artinya kita melakukan yang sia-sia. Tetapi kalau kita melakukan kehendak Allah Bapa, kita melakukan kehendak Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Maka dulu saudara, dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita melakukan kehendak Tuhan. Saat ini media sosial banyak ya saudara. Ada yang membicarakan tentang bahwa perpuluhan itu hanya di dalam perjanjian lama saja, ya. Sedangkan di dalam perjanjian baru nggak ada lagi namanya perpuluhan. Kalau kita memiliki iman yang benar, orang yang membuat konten seperti itu kan hanya mencari sensasi, mencari subscribernya saja. Tapi dia tidak sadar, dia sudah menyesatkan banyak orang. Firman Tuhan sudah dikatakan bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apa yang dinamakan persembahan sulung itu sampai hari ini tetap ada. Perjanjian baru ada, perjanjian lama ada, dan tidak ada yang berubah. Persembahan yang hidup, perjanjian lama ada, perjanjian baru ada di dalam Roma 12 pasal ayat 1, Roma pasal 12 ayat 1. Persembahan yang hidup ada. Sedih sekali saudara, banyak orang demi konten membuat hal yang menyesatkan banyak orang. Ini saudara, di tengah-tengah saat firman Tuhan sudah berkata, lebih baik tangan kita di atas daripada tangan kita di bawah. Itu sudah jelas. Karena kan kita harus percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kalau kita tidak pernah mengerjakan apa menjadi kebenaran firman Tuhan itu, ya kita tidak merasakan pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan selalu tolong, tapi kita tidak merasakan. Karena apa? Kita buta, rohani kita buta. Rohani kita belum membaca kebenaran firman Tuhan. Rohani kita belum merasakan pertolongan Tuhan. Sehingga kita merasakan bahwa kita setiap hari kita sudah ditolong Tuhan, tapi kita melihat bahwa Tuhan tidak tolong. Itu perbedaan. Tetapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan itu senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Pasti. Lalu poin yang kedua tentang buah kehidupan, yaitu pelayanan kehidupan. Kehidupan kita di dalam setiap apa yang kita kerjakan tidak lepas dari namanya pelayanan. Betul saudara? Dalam keluarga, pelayanan. Bagaimana kita melayani anak-anak kita? Bagaimana kita melayani mendengarkan keluh kesah anak kita? Pelayanan. Bagaimana kita mendengarkan keluh kesah dari istri kita? Bagaimana kita mendengarkan keluh kesah daripada suami kita? Pelayanan. Bagaimana kita di pekerjaan kita juga menyapa dengan baik, melayani dengan baik.
Dalam setiap kehidupan kita, pelayanan itu ada. Apalagi dalam gereja yang kita berjumpa. Bagaimana sikap pelayanan kita? Karena dari pelayanan kita tahu ada tanggung jawab yang kita harus kasih. Mengapa kita sebelum pelayanan harus berdoa terlebih dahulu? Kenapa? Supaya kita mempersiapkan. Saya mengingatkan kembali menghimbau, kita ini mempersiapkan untuk Tuhan. Jangan kita lihat saat ini kan papa punya mobil, mama punya mobil, gitu ya. Punya rumah besar, punya rumah. Jangan hanya lihat itu saja. Gak apa-apa kok, aku masih punya tempat tinggal kok walaupun kontrak. Tapi kita lihat, kenapa kita harus datang kepada Tuhan, berdoa terlebih dahulu. Saat kita datang ke gereja mempersiapkan sungguh-sungguh. Kenapa ya saudara? Jangan mepet-mepet. Dalam artian mepet-mepet kita pilih baju, akhirnya kita pakai baju sembarangan. Nah, karena kita mau datang sama Tuhan. Mari ya saudara. Ada sebuah sharing pelayanan kepada anak-anak jalanan, di mana pelayan ini memberikan satu arahan, ayo kalau datang sama Tuhan pakaian yang rapi. Ditunjukkan caranya. Apa pakaian rapi? Harus bagus? Enggak. Kalau kamu ini harus mandi dulu dong, datang sama Tuhan, mandi dulu. Pakaian cari yang bersih. Ya kamu memang kalau bisa mampu, ya beli yang lebih baik lagi. Tapi kalau belum mampu, pakai tapi yang bersih. Karena kita datang sama Tuhan. Hatimu untuk Tuhan, karena Tuhan sudah ada di dalam hidupmu. Betul sudah. Hati kita ini kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Diarahkanlah pelayanan untuk anak-anak jalanan ini, sampai akhirnya semuanya merasakan kasih Tuhan. Diarahkan yang mereka hidup dengan sembarangan, artinya pergaulannya sembarangan, diarahkan, akhirnya saat ini menjadi lebih baik. Dan seiring jalan Tuhan, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan dengan kehidupan yang sebelum-sebelumnya, tetapi mereka lebih mati, lebih lagi dan lebih baik, lebih bagus. Ada banyak guys. Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Percaya, Tuhan tidak pernah melupakan perjuangan iman kita. Maka dari itu Tuhan sudah menyatakan dengan pasti, hidup kita untuk Tuhan, mati kita milik Tuhan. Sudah jelas. Jadi jangan pernah khawatir. Mari iman kita harus semakin bertumbuh, jangan semakin mundur. Jangan mencari alasan. Kita untuk Tuhan harus jos. Amin saudara. Jangan hanya minta berkatnya hanya jos, tapi kita harus untuk Tuhan jos. Amin. Saya sudah menyampaikan berkat itu pasti Tuhan sediakan. Pasti. Tuhan tidak pernah berhutang budi. Amin saudara. Tuhan Yesus tidak pernah berhutang budi. Tuhan selalu memberikan berkat. Tapi bagaimana kehidupan kita? Iman dan perbuatan. Lalu yang ketiga, buah daripada pimpinan Roh Kudus. Kalau kita dapat memilah-milah, oh ini tindakan yang menyia-nyiakan waktu, tindakan yang merugikan kehidupan rohani saya, tinggalkan, jangan diteruskan. Ya. Kalau kita sudah tahu tindakan ini, sikap ini, perilaku ini adalah menyia-nyiakan waktu, membuat rohani saya semakin merosot, tinggalkan. Walaupun pandemi semakin bertambah, jangan lupakan ibadah kita harus lebih dan lebih lagi. Siapa bilang orang Kristen ibadah hanya satu kali? Enggak. Perjanjian lama sudah tertulis 7 kali, ada yang 3 kali. Siapa bilang? Daud 7 kali dalam sehari. Bagi orang yang tidak percaya Yesus, wah enaknya orang Kristen ya ibadahnya 1 kali. Siapa bilang? Mari, semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan semakin dipercaya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, hati kita
tidak mengalami susah. Artinya susah apa, saudara? Tidak menjadi galau, tapi sukacita ada dalam hidup kita. Karena kita percaya saat kita hidup benar ada pertolongan Tuhan yang percaya. Amin, saudara. Yang keempat, buah kehidupan adalah kesaksian. Nafas kehidupan kita, perilaku kehidupan kita ada kesaksian. Maka dari itu kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, jangan lupa disaksikan. Jangan lebih besar rasa malunya daripada kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Ada sebuah hal yang saya dapat, ya saudara, dari pendeta Andi Simon. Dia menyatakan begini, kemuliaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Hari demi hari yang kita lewati selalu dibaharui. Bagaimana kita merasakan kemuliaan Tuhan yang terus bertambah? Yang pertama, kita menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dengan apa? Dengan kesaksian hidup kita. Jangan malu, saudara, kalau kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kamu sehat ya? Puji Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesehatan. Karena semua pertolongan dari Yesus. Saat kita mengatakan seperti itu, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan katakan. Maka dari itu, kalau kehidupan rohani kita bosan ya, hidup ini kok kayak gini-gini aja, nah berarti kemuliaan Tuhan belum nyata. Bagaimana caranya? Ceritakan kebaikan Tuhan. Itu baru kita nyata. Ceritakan dengan apa? Lakukanlah firman Tuhan. Baru. Kalau kita nggak berani melakukan firman Tuhan, nah itu berarti kita belum menyatakan kemuliaan Tuhan. Belum kita merasakan kemuliaan Tuhan. Kalau hidup kita bilang sudah bosan, kok ikut Tuhan Yesus katanya diberkati kok gini-gini aja, berarti kita belum menyatakan kemuliaan Tuhan. Belum sepenuhnya kita bekerja untuk Tuhan. Aduh, dalam kehidupan ini apa yang gak capek? Semua capek. Tapi bagaimana kita mengingat hari Tuhan? Bagaimana kita mengingat doa kita bagi Tuhan? Mari. Jadi doa kita jangan hanya cukup sekali. Semakin kita banyak berdoa, subuh kita bangun. Kalau kita mungkin dibangunkan Tuhan, kalau pengen rasakan kita subuh-subuh dibangun jam 2, jam 3, bilang Tuhan bangunkan aku supaya aku berdoa di pagi yang benar-benar pagi. Nanti saudara rasakan dibangunkan pagi-pagi. Dibangunkan bukan karena mimpi buruk, saudara ya, tapi benar-benar dibangunkan. Kita ingat doa. Ayo saudara, alamilah apa yang daripada. Maka dari itu, dalam iman dan perbuatan, jangan kita berdasarkan dengan kalimat supaya, tetapi dalam iman dan perbuatan kita harus berdasarkan dengan karena. Apa bedanya, saudara? Aku mau ibadah supaya aku mau memberi orang supaya aku. Tapi kalau kita dasarnya karena Tuhan, aku mau beribadah karena aku merasakan cinta kasih Tuhan, aku memberi sama dia karena aku sudah diberkati, walaupun masih kurang. Kadang-kadang logika mana diberkati, aku lebih kurang Tuhan, gimana aku mau memberi? Nah, kita mau merasakan bagi Tuhan tiada yang mustahil atau tidak? Pertanyakan itu, saudara. Kalau kita mau merasakan bagi Tuhan tiada yang mustahil, beri karena saya sudah diberkati. Amin, saudara. Kita diberkati bukan dengan uang yang jatuh bom 1 miliar, enggak. Diberkati yang daripada Tuhan itu lebih utama rohani kita. Amin. Iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin berani melakukan firman Tuhan, berarti berkat Tuhan itu berlimpah-limpah. Amin. Jangan kita pandangan kita berkat Tuhan, pekerjaan semakin banyak, pekerjaan semakin berkembang, tabunganmu semakin banyak, enggak. Itu hanya bonus dari Tuhan. Itu fasilitas dari Tuhan. Tapi ingat, jangan lupa kita semakin sibuk,
itu hanya fasilitas. Kita kerja semakin sibuk itu fasilitas. Di tengah-tengah kesibukan kita ada ujian iman. Ingatkah hari Tuhan? Ingatkah kita saat menyetir menyembah Tuhan? Ingatkah kita saat kita mungkin totalan kita masih Tuhan pimpin Tuhan? Dalam setiap kehidupan kita, pertolongan Tuhan itu selalu. Mari, dalam iman dan perbuatan kita harus berdasar karena. Amin, saudara. Ya, kita ibadah karena kita mengucap syukur sama Tuhan. Jangan supaya, saudara ya. Kita mau berbagi, jangan supaya. Kita mau nolong, jangan supaya. Aku mau nolong supaya aku ditolong berkali-kali lipat. Karena firman Tuhan akan memberkati kita berlipat-lipat kali ganda. 60, 30, 40. Kan? Tapi kalau kita karena kita sadar bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Biar firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan takut, saudara ya. Di tengah-tengah pandemi yang semakin bertambah, kita nggak ngerti realnya sama beritanya mana yang nyata. Ya. Karena sampai hari ini, kalau saya baca yang dikirim-kirim mengerikan. Tapi setelah saya tanya dengan orang yang berlalu lalang terus di daerah situ, aman-aman aja bos, aman. Ya, saya juga nyata, saudara. Kemarin lusa saya jenguk mama, ya, ibu gembala kita, karena untuk mengantar ke rumah sakit. Ya, periksa, aman-aman aja. Ya, memang harus berkorban. Sampai sana jam 1 pagi, pulangnya harus di atas jam 6 petang. Kan kabarnya Senin lalu kan 24 jam. Tapi ya mereka duduk-duduk aja ya, di jam-jam segitu sekarang. Jadi mari, saya tidak mengerti apa yang terjadi. Cuman jangan terlalu khawatir. Percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Mari kita bangkitkan iman kita. Jangan semakin kita jauh dari Tuhan. Ya, semakin kita terhimpit, kuasa Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Mari kita sambut dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang malam hari ini kami dengar bersama-sama, kami baca bersama-sama, dan kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan percuma. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang sudah menjamin kehidupan kami. Firman-Mu berkata, hidup kami milik Engkau Tuhan, dan mati kami milik Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami menambah-nambahkan wawasan, pengetahuan tentang buah kehidupan, supaya benar-benar nyata di tengah-tengah zaman ini Tuhan. Firman-Mu sudah berkata, semua orang akan bertekuk lutut dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hidup kami tidak akan khawatir lagi Tuhan, sebab kami tahu bagi Tuhan tiada yang mustahil. Hidup kami tidak akan penuh dengan ketakutan, sebab kami tahu bagi Tuhan tiada yang mustahil. Logika kami mengatakan 99%, tetapi kami percaya 1% itu berharga di mata Tuhan. Itu yang kami percaya. Bagi manusia kami 99%, tetapi kami percaya 1% bagi tiada mustahil bagi Tuhan. Biarlah itu tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tidak patah semangat untuk melakukan yang benar, tidak patah semangat untuk melakukan hal yang benar. Hamba-Mu percaya Tuhan, sidang jemaat-Mu sudah mengalami banyak pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah dari pertolongan yang sudah Engkau sampaikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, itu yang menjadi dasar yang teguh supaya kehidupan kami semakin kuat bagaikan rumah yang dibangun dengan dasar batu. Sebab Engkau adalah batu penjuru kehidupan kami Tuhan. Kehidupan kami bukan seperti 5 gadis yang bodoh, tetapi kami akan hidup
seperti 5 gadis yang bijak, yang hidup berjaga-jaga dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Beri kami Tuhan, tambahkan kedewasaan rohani kami, tambahkan kedewasaan karakter kami, tambahkan kedewasaan mental kami Tuhan. Karena dengan situasi keadaan dunia ini, terkadang mental kami menjadi ciut. Tetapi malam hari ini kami percaya bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil, sehingga kami memiliki mental, yaitu mental pemenang, bahwa Engkau Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Proses demi proses perjalanan hidup ini membuat iman kami semakin bertumbuh, membuat iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah buah kehidupan selalu nyata dalam kehidupan kami. Pakai kehidupan kami Tuhan untuk menjadi saksi, pakai kehidupan kami Tuhan untuk menjadi teladan, pakai kehidupan kami Tuhan untuk menjadi terang, dan pakai kehidupan kami untuk menjadi garam bagi dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan Tuhan untuk pujian. Kita akan memberikan persembahan pada minggu ketiga. Jadi ada kantong persembahan ketiga yang khusus untuk dana sosial. Jadi ada 3 kantong persembahan pada hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan bagi setiap kami, untuk campur tangan-Mu dalam pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan. Kami sungguh mengucap syukur Engkau masih terus memberikan kami berkat Tuhan. Pada malam hari ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan, sehingga itu semua Tuhan dapat mempermuliakan kami. Kami terus juga menyerahkan setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan. Kami percaya kami memberi dengan kesungguhan hati, dan Tuhan akan lebih dan lebih lagi memberikan kami sukacita di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita menyanyikan pujian di saat badai berhembus. Namun
kita akan menyaksikan berita gereja. Ya, saudara, kemarin lusa yang katanya, ya kemarin lusa berita duka dari almarhumah Ibu Valen, kakak dari Ibu Rosma dan kakak dari Ibu Marta. Ya, kemarin dipanggil oleh Tuhan ya kembali kepada Bapa, dan saat ini kemarin disemayamkan di Adiasa dan hari Minggu dikebumikan tadi siang. Dan mari kita nanti satu dalam doa untuk supaya kekuatan, kesabaran yang dari Tuhan berlimpah-limpah dalam keluarga besar
Ibu Rosma dan keluarga besar daripada Ibu Marta. Dan nanti juga saudara jangan langsung keburu pulang karena ada ucapan syukur 100 hari dari Bapak Andre, ya 100 hari dari almarhum Papa dari Bapak Andre. Mari saudara kita bangkit berdiri untuk kita mengucap syukur buat ibadah hari ini yang berjalan dengan baik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami sangat mengucapkan syukur, kami beribadah dengan suasana yang baik. Kami beribadah dengan suasana yang tenang dan nyaman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Kami sadar Tuhan banyak di daerah-daerah atau negara-negara yang lain untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, banyak hambatan, banyak situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi kami Tuhan mengucap syukur sampai hari ini Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini juga Tuhan menjadi pembelajaran buat kehidupan kami untuk kami memiliki iman dan perbuatan yang berbuah, yang selalu menghasilkan buah-buah roh, yang menghasilkan buah-buah kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami bukan hanya hidup atau menjalani hidup, tetapi kehidupan kami sudah tahu ada tujuan, yaitu mencapai kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Dan Kau juga Tuhan yang selalu mendidik, menasihati dan menegur kehidupan kami. Dan kehidupan kami sidang jemaat-Mu Tuhan, kami berkumpul di tempat ini, baik juga sidang jemaat-Mu yang ada di dalam rumah demi rumah, tidak akan mengabaikan didikan firman-Mu, teguran firman-Mu, nasihat firman-Mu, sebab kami tahu di dalam kuasa firman-Mu ada jalan keluar. Di dalam kuasa firman-Mu ada pertolongan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Mari saudara-saudari kita angkat kedua tangan kita. Segala berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, diberkatilah saat engkau masuk, diberkatilah saat engkau keluar, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau dalam faktor figurmu, diberkatilah buah kandungmu, diberkatilah dalam setiap apa yang kita kerjakan, diberkatilah dalam setiap rencana masa depan kita, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah anak cucu kita dan generasi penerus kita, sampai engkau datang kedua kalinya, sampai engkau Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, menjemput kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan meliputi atau melingkupi kehidupan kami semua, umat yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Nyatakan Tuhan pertolongan-Mu yang terus senantiasa ada dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan doa Yahweh. Dan
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari bersaudara, kita angkat kedua tangan kita sambil menyanyikannya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas